Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Gabut Ui. Malam ini aku akan membaca cerita tentang yang lagi viral itu, eh, Di Ambang Kematian dan Nadia. Ini ceritanya lagi viral ya guys, soalnya trending di Twitter sama di TikTok. Aku baca kronologinya tuh seperti ini. Rupanya cerita Nadia ini sudah dipublikasikan akun Twitter di Zero Point 15 April 2023. Utas viral ini soal Prasutri yang dikaruniai anak laki-laki dan perempuan. Mereka mendadak kaya, diduga ikut ritual pesugihan kandang bubrah yang menuntut pengikutnya menyerahkan tumbal tiap 10 tahun sekali. Utas ini membuat banyak momen mengerikan. Setiap malam di atas jam 12, ibu selalu tidur sambil berjalan ke arah halaman belakang. Cuman dia diam aja, lihat natap ke arah pohon jambu yang ada di belakang rumah. Terus kadang juga melindur jalan keluar rumah, tapi cuman jongkok di teras namun dengan tatapan kosong. Ibu sering berteriak histeris ketakutan, seperti disergap makhluk yang mana hanya dia sendiri yang bisa melihatnya. Ungkap Zero Point menyambung. Sebagai informasi, utas ini disebut netizen kisah nyata yang dituturkan berdasarkan pengakuan Nadia ke Zero Point. Nadia anak bungsu dari Prasutri yang mendadak kaya raya diduga karena pesugihan kandang bubrah. Semula Nadia menduga ibunya hanya demam hingga halusinasi. Namun penyakit ini makin parah hingga suatu hari keluarga ini makan malam di ruang tengah yang tak bersekat dengan dapur. Ibunya bergegas ke dapur, di sanalah maut menjemput ibunya tanpa ampun. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ibu berdiri di depan kompor. Dia membuka tutup panci yang airnya sudah mengolek mendidih. Setelah itu, secara mengejutkan ibu mencelupkan kepalanya sendiri ke dalam air mendidih yang masih berada di atas kompor ibunya. Insiden ini mengisahkan trauma mendalam di benak Nadia, namun tragedi ibu mencelupkan kepalanya sendiri ke dalam panci berisi air panas baru permulaan dari rentetan teror di kehidupan mereka. Di Ambang Kematian lantas memantik perhatian netizen yang mempertanyakan nasib Nadia. Karena udah dari ibunya ya meninggal, ikut penasaran juga dengan keadaan Nadia. Sama sih guys, aku juga ikut penasaran dengan keadaan Nadia sekarang, gimana dia, sehat-sehat atau enggak ya guys. Ceritanya bermula di saat ekonomi mereka meroket, namun justru hubungan keluarga kami menjadi terasa tak seerat dulu, ungkap Nadia. Sewaktu masih menjalani hidup sederhana, bapak dan ibu juga jadi sering bertengkar. Kayak nggak ada lagi tuh quality time nonton bareng sebelum tidur, tulis Zero Point dalam akun Twitternya. Hingga akhirnya Nadia mengetahui hal yang sangat mencengkam, bahwa saya selama ini ternyata melakukan pesugihan yang meminta tumbal. Namun ia ketahui setelah ibu meninggal dengan kondisi yang tak wajar pada tahun 2002. Ayah Nadia pada akhirnya mengakui bahwa kematian yang dialami ibu Nadia akibat perjanjian yang telah dilakukan sang ayah dengan iblis yang meminta tumbal orang terdekatnya setiap 10 tahun sekali. Awalnya semua baik-baik saja sampai suatu ketika ibu menjadi aneh. Ibu jadi sering melamun, pandangannya sering kosong, dan ibu mulai sakit-sakitan. Ini berdasarkan cerita Nadia ke part 2 ya guys. Kalau yang tadi yang pertama yang part 1.
Setelah kematian sang ibu, Nadia dan kakaknya mulai mendapatkan teror dari sosok makhluk yang memiliki tubuh manusia namun dengan kepala kambing dan tanduk kucing. Mata makhluk itu tampak merah menyala. Ia juga melihat makhluk tersebut memiliki telapak tangan yang besar dan kuku hitam yang panjang, tampak lebih tajam dari pisau. 10 tahun kemudian, Nadia kehilangan orang yang disayanginya. Sang kakak meninggal tiba-tiba pada tahun 2012. Berarti setiap 10 tahun sekali ya guys, dengan kondisi aneh lantaran tubuhnya membiru dan matanya tampak mendelik ke atas seperti orang yang tercekik. Terkait penyebab kematian sang kakak, kata dokter disebabkan adanya pengobatan pembuluh darah. Namun karena sang ayah telah terlibat perjanjian pesugihan dengan iblis yang meminta tumbal tiap 10 tahun sekali, maka dan dia pun menganggap kematian kakaknya sangat tidak wajar. Lalu apakah sang kakak benar menjadi tumbal pesugihan setelah sang ibu? Dan apakah Nadia akan menjadi tumbal selanjutnya? Ada banyak rumor yang memperbincangkan utas horor ini. Aku juga penasaran sih guys, gimana nasib Nadia ya, soalnya kan 10 tahun sekali tuh. Waktu itu mamanya kan tahun 2002, kakaknya 2012, berarti Nadia tahun 2022 guys. Tapi dia sekarang udah gak ada kabarnya lagi ya, kata Jero poinnya guys. Mungkin kalian yang kenal Nadia bisa tolong komentar gimana keadaan dia sekarang, karena kami semua penasaran dengan kondisi dia saat ini guys. Semoga Nadia sehat-sehat dan selamat selalu ya guys sampai saat ini. Mistis yang viral-viral waktu itu ya guys. Siapa yang nggak tahu tentang nomor 1 itu cerita tentang KKN di Desa Penari guys, kalian pasti tahu kan, sempat viral dan sempat jadi film juga di bioskop guys. Kalian yang nonton juga filmnya komen di bawah ya guys, menurut kalian tuh filmnya bagus, biasa aja, atau bagus banget guys. Oke, untuk ceritanya aku bacakan ya. KKN di Desa Penari menceritakan tentang sekumpulan mahasiswa yang dikirimkan oleh kampusnya untuk melakukan KKN. KKN itu singkatan dari kerja kuliah nyata ya guys. Desa Penari sendiri diambil dari tradisi yang sering dilakukan di desa tersebut, walaupun lokasi pastinya masih menjadi perdebatan oleh para netizen. Untuk kamu pencinta cerita horor, cerita ini sangat direkomendasikan, terutama karena alur mistisnya yang sangat terasa dan endingnya yang agak mengagetkan. Cerita ini juga sudah difilmkan tuh, tayang 20 Mei 2022 lalu. Tapi ya nggak ceritain tentang soal KKN-nya ya guys. Kita cari yang Bus Hantu Bekasi Bandung. Cerita yang satu ini ditulis berdasarkan pengalaman nyata akun Instagram Hebosto. Ini juga pernah viral waktu itu ya guys. Sebuah cerita yang diambil dari pengalamannya menaiki bus dari arah Bekasi menuju Bandung. Diketahui bahwa pemilik akun tersebut mulai berangkat menggunakan bus tersebut dari pukul 5 sore atau 5 pagi nih. Pada perjalanan biasanya waktu tempuh Bekasi Bandung tidaklah lama, tetapi saat menaiki bus ini waktu tempuhnya menjadi berjam-jam dan melewati rute yang tak biasanya dilewati. Dia juga sempat mengambil foto di bangku-bangku bus tersebut yang ketika difoto kosong dan tidak ada orangnya. Meski begitu, ketika di dalam bus, pemilik akun tersebut mengatakan bahwa busnya penuh dan wajah penumpangnya pucat. Oh ya, fotonya ada di atas ini ya guys. Oke, next ceritanya tentang yang viral-viral, rumah pocong Sumi Kota Gede. Ini juga sempat viral guys. Sebuah cerita yang sempat diangkat oleh tim kisah Tanah Jawa yang viral di media sosial.
cerita tentang rumah berhantu yang terletak di kota gede Yogyakarta yang dihuni oleh beberapa makhluk astral menurut warga setempat. Sejak viral, tempat ini dipasangi pagar oleh warga karena tak ingin ada hal yang dapat membahayakan pengunjung. Penunggu tempat ini yang terkenal adalah Sumi yang berwujud pocong. Oh, berarti cinta Sumi ini Suminya pocong ya guys. Cerita Sumi adalah sebuah cerita tragis dan historis sempat ditinggali oleh beliau. Rumah ini menjadi korban perampokan setelah merampok semua harta benda. Rampok tersebut memperkosa Sumi dan membunuhnya dengan mencekik lehernya. Kasihan ya Sumi ya guys. Oke. Selanjutnya, baju hijau di Parangtritis. Cerita ini ditulis oleh akun Instagram Yusi Febrian dan dibagikan ulang oleh akun Chohopi. Mengikuti sebuah mitos di mana tidak boleh berpakaian hijau ketika berkunjung ke pantai Parangtritis. Pemilik akun yang ini tidak tahu dan mengenakan baju hijau, sama kayak di Pelabuhan Ratu guys. Di Pelabuhan Ratu juga nggak boleh pakai baju hijau. Kasusnya mirip dengan bus hantu di atas, sebuah foto normal yang mengundang pendapat berbeda-beda dari setiap orang. Beberapa paranormal dan pemilik indera keenam mengatakan bahwa dia diikuti oleh sosok berbaju hijau. Aku baru dengar sih cerita yang ini guys. Oke, selanjutnya orderan dari Neng Aisyah. Zaman sekarang kalau tidak ada motor atau males beli makan, tinggal pesan saja lewat aplikasi ojek online. Emang sih guys, kalau kita malas keluar sekarang udah bisa ojek online, kan diambil doang, nggak usah kita yang beli. Maksudnya nggak usah kita yang keluar guys, ya tetap beli lah. Gimana? Oke. Banyak orang menggunakannya karena keefektifan aplikasi ini tidak mau kalah dengan manusia. Hantu pun juga ingin menggunakan aplikasi serbaguna ini. Disebut-sebut sebagai akun yang bernama Aisyah. Sosok yang satu ini sering memesan ojol di sekitaran daerah Yogyakarta, bahkan pesan makanan juga. Event ojol yang menerima pesanan biasanya akan menuju sebuah hutan atau kuburan ketika sampai di lokasi pemesanan. Hantu juga bisa pesen ya guys. Beberapa driver juga bertemu dengan sosok ini yang dinilai sebagai manusia normal. Ketika berpapasan, ketika diberi uang cash, uang tersebut berubah menjadi kain ataupun daun. Viralnya cerita tersebut terkadang disebabkan oleh kontroversi netizen yang beradu argumen. Ya biasa netizen suka begitu ya guys. Kalau nggak ada netizen tuh nggak seru jadinya. Oke, kayaknya sampai situ aja cerita yang viral belakangan ini guys. Aku akan cari tahu lagi cerita viral-viral mistis mana yang masih belum aku bacakan untuk kalian. Oke guys. Ada juga cerita horor kisah nyata yang sempat viral juga guys, bercak darah di lantai SMA Tugu Malang. Ini juga sempat viral beberapa waktu lalu ya guys. Ceritanya tuh seperti ini. Ada cerita horor nyata datang dari Malang, yaitu cerita melegenda di SMA Tugu. Kisahnya sudah banyak diketahui orang. Bagi yang belum tahu, SMA Tugu adalah sebutan dari SMA 1, 3, dan 4 yang lantai aula sekolahnya sering terlihat bercak darah. Meski sudah dibersihkan berkali-kali, tapi bercak darah ini masih juga muncul. Lebih seramnya lagi, bercak darah ini tetap muncul meskipun lantai sudah diganti dengan yang baru. Akhirnya pihak sekolah mengganti lantai dengan kayu agar warnanya sama dengan warna gelap.
jadi nggak terlalu kelihatan ya guys mana darahnya. Oke, katanya sih darah-darah itu adalah bekas dari pembantaian tentara pada zaman penjajahan beratus-ratus tahun lalu. Ih, ngeri banget ya guys. Jadi kalau di sekolah kita tuh lantainya banyak darah tuh serem banget ya. Udah dibersihin tetap aja ada darahnya guys. Oke, selanjutnya rumah Eyang di Yogyakarta itu juga sempat viral ya guys rumahnya. Ceritanya tahun 2018 lalu ada kisah viral yang datang dari YouTube stand up komedian Raditya Dika. Kalian kenal kan pasti Raditya Dika, siapa sih nggak kenal komedian yang hits ini. Oke, ceritanya tuh ceritain tentang rumah Eyang di Yogyakarta yang ternyata milik teman Radit bernama Mister. Di rumah tersebut banyak sekali kejadian-kejadian tidak masuk akal yang terjadi, seperti lemari yang tiba-tiba bergerak sendiri, hingga penampakan setengah badan yang berjalan di belakang rumah. Setengah badan itu berarti antara kepala sampai perut atau perut sampai kaki guys. Terus mengerikan lagi, sempat ada kejadian alat pel tiba-tiba berubah menjadi kun. Serem banget. Jadi pel juga bisa jadi kun ya guys. Kun itu bisa berubah jadi apa aja ya guys. Oke, selanjutnya kisah nyata dikasih yang sama kun kasih apa itu. Ceritanya tuh baru-baru ini ada sebuah tren muncul di Twitter yang menceritakan kisah seorang ibu pencinta kucing. Kisah ini diceritakan oleh akun 2002, akun Kaya Raya. Ibu pecinta kucing ini disebutkan sebagai Macik dalam tren tersebut. Macik ini seringkali memberi makan kucing-kucing liar di kebun belakang rumahnya. Kemudian suatu malam setelah Macik pulang dari memberi makan kucing di jalan, ada seorang perempuan bercadar menunggunya di rumah. Beberapa kali perempuan itu datang ke rumah Macik tanpa menyampaikan maksud dan tujuannya. Ia hanya berdiam di teras. Hingga suatu ketika perempuan tersebut memberi uang 2 lembar 100 ribuan. Menurut teman Macik, perempuan itu adalah kun yang sudah memperhatikan Macik sejak lama dari atas pohon kebun. Ih, serem banget diperhatiin kayak gitu. Oke, selanjutnya kisah nyata jembatan Paledang Bogor. Percaya nggak percaya, di bawah jembatan Paledang yang kecil ini sering terdengar suara tangis atau tawa riang beberapa orang pada malam hari, padahal di bawah terowongan tersebut kosong. Kadang juga ada suara seperti orang berjalan dan suara khas seseorang yang membawa tas berat. Warga sekitar mempercaya hal itu adalah refleksi atau residual energi dari para korban peristiwa tragis kecelakaan kereta. Kisahnya adalah saat itu ada gerombolan remaja yang menaiki atap kereta. Serem sih yang kayak gitu guys. Kereta tersebut akan melaju melalui jembatan yang sangat sempit tersebut. Meski sudah diperingatkan, tampaknya para remaja itu tidak mengibrisnya. Alhasil terjadilah kecelakaan tragis di mana tubuh mereka terpotong akibat terbentur atap terowongan. Serem. Jadinya pada gentayangan di situ guys. Selanjutnya malam keakraban di Villa Puncak Bogor. Kisah horor nyata kali ini datang dari akun Twitter MWV Mystic. Ia bercerita kisah ini pada awal tahun 2022. Tren horor tersebut bercerita tentang perjalanan sekumpulan mahasiswa yang tengah mengikuti kegiatan malam keakraban di sebuah villa. Kita tahulah kalau ada beberapa villa di puncak atau daerah lainnya yang memang memiliki penunggu ya. Mungkin untuk kita yang tak bisa merasakan keberadaan makhluk halus bukan menjadi masalah. Tapi berbeda dengan yang
dirasakan penulis kisah ini yang memiliki kekurangan bisa merasakan keberadaan mereka yang tak terlihat. Alih-alih menjalankan acara dengan lancar, para mahasiswa ini justru mendapat banyak teror dari para penunggu villa tersebut. Ya, para penunggu, karena ternyata makhluk halus ya begitu banyak. Berarti itu penunggunya bukan cuma satu di villa itu, jadi ada banyak guys yang gangguin mereka. Serem juga ya guys. Selanjutnya naik bus hantu tahun 1965. Ada juga bus hantu ya. Cerita berawal dari seorang yang tak diketahui namanya bekerja dari rumah ke kantor di Sidoarjo menggunakan bus rute Banyuwangi Sidoarjo. Suatu waktu ia menaiki sebuah bus yang pada awalnya tidak menunjukkan keanehan apapun. Sampai ketika bus tersebut tiba di tujuan dan tidak masuk terminal, hanya di gerbangnya saja. Satpam terminal di sana merasakan keanehan dan melihat kejanggalan yang ternyata bus tersebut terisi penuh dengan pocong. Pocong naik bus ya guys. Oke, selanjutnya tuh pendaki Gunung Gede. Aku juga pernah daki di Gunung Gede guys. Kalian pernah daki gak guys? Kalau kalian pernah daki juga Gunung Gede itu di Bogor ya, namanya Gunung Gede Parango. Bisa kalau tulis komentar ya guys. Menurut aku gunungnya bagus kok, dia punya 3 air terjun nanti. Terus di atasnya lagi kayak ada kayak apa ya, aku belum naik sampai situ sih guys, cuma katanya di atas lagi ada air panas sama tempat badak ya gitu, tapi air terjunnya juga ada bagus kok. Nah, cerita datang dari seorang perempuan pendaki gunung yang kisahnya diunggah oleh akun pendaki gunung @montesia. Sebut nama perempuan ini adalah Vina. Saat ia bertemu dengan pendaki tak dikenal yang kemudian tiba-tiba membuat tubuhnya lemas, mukanya menjadi pucat dan seketika tak sadarkan diri. Saat sadar ia bertingkah aneh. Ternyata hal ini disebabkan adanya makhluk halus yang mengikutinya, membuat temannya ikut kerasukan. Oh iya, masih di gunung pasti selalu ada penunggunya guys, nggak mungkin nggak ada. Soalnya dimanapun aku dengar ada banyak cerita mistis ya guys di gunung-gunung. Baik para pendaki, kalian pasti suka dan sudah biasa dengan hal ini ya guys. Oke, selanjutnya keluarga tak kasat mata. Ini juga kayaknya pernah jadi film ya guys. Kisah horor nyata ini juga merupakan salah satu tren horor yang cukup terkenal, dibuat oleh Bonaventura Genta. Dialaminya langsung oleh Genta yang saat itu bekerja sebagai pegawai untuk sebuah kantor agensi digital di daerah Yogyakarta. Totalnya ada 13 episode yang Genta ceritakan melalui kasus mengenai teror yang dialami dirinya dari keluarga tak kasat mata. Ngerinya pada saat-saat tertentu dia tak sanggup menuliskan cerita horornya lantaran kelewat ketakutan dengan pengalaman sendiri. Saking takutnya dia jadi lupa tulis guys. Serem juga ya guys. Tapi tuh ceritanya sempat viral ya, di kantor itu emang angker deh guys, jadi suka mesin-mesin ataupun peralatan kantor itu bergerak, bahkan berpindah-pindah sendiri guys. Pokoknya serem banget, kalian mesti baca itu cerita lanjutnya ya guys. Rumah kapal selanjutnya. Rumah kapal ini berada di Teluk Bentung, utara Bandar Lampung, dan merupakan rumah yang tidak terlalu besar. Bangunannya sudah terbengkalai. Ketika melihatnya, seketika ada hawa mistis menyeruak. Gambarnya ada di sini ya guys. Masyarakat sekitar dipercaya ada banyak sekali jin tinggal di rumah kosong tersebut. Salah satunya yang kerap terlihat adalah sosok tinggi besar yang mirip dengan kelawar. Hal menyeramkan pun sering terjadi di depan rumah ini, lantaran banyak kecelakaan terjadi di depan rumah ini karena dikejar hantu kali. Oke, selanjutnya dibantu melahirkan oleh makhluk halus. Ini juga sempat tren ceritanya guys. Yang satu ini dijamin bikin bulu kuduk merinding.
Kisahnya bermula saat seorang ibu yang datang ke rumah sakit untuk melahirkan. Tak ada yang aneh karena ibu tersebut dengan selamat melakukan prosesi melahirkan. Namun setelah keluar dari rumah sakit, warga sekitar bertanya kepada ibu tersebut yang membuatnya semakin ngeri. Karena ternyata ibu tersebut keluar dari rumah sakit Mardi Waluyo Blitar yang sudah tak terpakai sejak lama. Oh, berarti dia melahirkan dibantu sama suster hantu guys, bukan suster manusia. Oke, aku akan mencari cerita selanjutnya ya guys. Oke, sampai sini dulu guys. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like, komen, dan juga di-share video aku ke teman-teman kalian sebaik-baiknya ya guys. Oke, selamat malam guys, selamat beristirahat, sampai jumpa, sampai ketemu lagi konten gabut yang makin menarik pokoknya. Oke, dadah, selamat tidur.